Kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman sang budak berkulit hitam. Bilal bin Rabah al-Habasyi. Bilal lahir di daerah Asara sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah. Ibunya ialah seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya ini, sebagian orang memanggilnya dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal sendiri sebagai keturunan Afrika mewarisi warna kulit hitam, rambut keriting, dan postur tubuh yang tinggi, ciri khas orang Habasyah. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdudar. Saat Abdudar meninggal dunia, Bilal diwariskan kepada seorang tokoh penting kaum kafir Quraisy bernama Umayyah bin Khalaf. Dalam sejarah Islam, Bilal ialah termasuk golongan orang-orang yang pertama memeluk Islam. Golongan orang-orang pertama yang memeluk Islam disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun atau orang yang pertama memeluk Islam. Bilal memeluk Islam setelah Ummul Mukminin Khadijah, istri Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Persentuhan Bilal dengan Islam dimulai ketika ia masih menjadi budak Umayyah. Pada waktu itu, Bilal tidak sengaja mendengar perbincangan Umayyah dengan tamunya yang memperbincangkan kehadiran agama baru yang dibawa Muhammad. Meski belum mengenali Muhammad secara pribadi, namun Bilal telah sering mendengar sosoknya. Lelaki bersahaja dan jujur dari Bani Hashim yang sangat dihormati oleh bangsa Quraisy. Dengan ketertarikan yang membuncah, ia segera menemui Abu Bakar dan meminta untuk mengantarnya menemui Rasulullah. Tak perlu menunggu waktu lama, Bilal pun menyatakan keislamannya. Keimanan Bilal langsung diuji setelah ia bersyahadat. Sebagai budak dari anggota suku Quraisy terkejam, Bilal dipaksa untuk keluar dari Islam dan kembali kepada agama nenek moyangnya yang menyembah berhala. Penderitaan Bilal berawal ketika datang seorang tamu ke rumah Umayyah dan memberitakan soal keislaman Bilal. Mengetahui kabar itu, membuncahlah amarah Umayyah. Dengan hati kesal dan marah, Umayyah kembali ke rumahnya seakan-akan tidak tahu apa yang harus dilakukannya karena sangat marahnya. Di hadapan Umayyah, Bilal pun akhirnya berterus terang tentang keimanannya kepada Rasulullah dan ajaran agama yang dibawanya. Hingga terjadilah perbincangan antara dua orang tersebut yang berakhir dengan tetap kokohnya keimanan Bilal. Dalam sepenggal katanya yang terakhir, Umayyah berucap, "Kalau engkau tidak segera kembali ke agamaku, sekarang juga engkau akan aku siksa sehebat-hebat dan sesakit-sakitnya." Dengan segala cara dan siksaan, Umayyah pun terus memaksa Bilal untuk keluar dari Islam. Pada siang yang terik, Bilal dipaksa untuk memakai baju besi, kemudian dikubur dalam pasir yang sangat panas, hingga hanya kepalanya saja yang tampak. Ia juga sering
dipaksa Umayyah untuk berbaring telentang di atas pasir yang sangat panas. Kemudian tubuh Bilal ditindih oleh batu yang sangat besar dan berat. Di lain waktu juga, Bilal diikat lehernya dan diseret ke kota Mekah. Meski demikian, Bilal tetap bertahan seraya mengucapkan, "Ahad, Ahad." Dari hari ke hari, semakin hebat juga azab siksa yang ditanggung oleh Bilal. Tapi dia semakin tebal imannya. Sedangkan Umayyah pun semakin bertambah pula marah dan kejamnya. Pernah suatu kali, Umayyah berkata kepada Bilal, Sekarang kamu pilih, akan tetap diazab dan disiksa, atau segera kembali menyembah Lata dan Uzza, meninggalkan agama Muhammad. Bilal pun menjawabnya, Sekalipun anak panah beracun engkau tusukkan ke dadaku, pedang yang tajam engkau sembelihkan ke leherku, engkau tidak akan dapat menguasai dan memerintah akal dan pikiranku, tidak akan dapat mengubah iman dan Islamku yang sudah terpatri. Kekuasaanmu yang bagaimana kuatnya hanya akan mengenai badan dan tubuhku, pantang akan dapat mengubah ketetapan hati dan agamaku. Dia terhenti sejenak. Kemudian dari mulutnya keluar beberapa patah kata-kata, Ahad, Ahad. menegaskan bahwa dia tetap dengan Tuhan yang Maha Esa, tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Hingga pada akhirnya, siksaan itu berakhir setelah Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah. Abu Bakar pun membebaskan Bilal dari menjadi seorang budak hingga ia menjadi orang yang merdeka.